wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Desya Zuraina. Di sini saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul Si Kucing Pelangi dan Kaos Kaki yang Hilang Misterius. Di kota tempat Riko tinggal, semuanya cenderung berwarna membosankan. Jalanan aspal kelabu, rumah-rumah bercat krim pucat, dan langit yang selalu terlihat seperti dicuci. Riko, anak laki-laki berusia 10 tahun dengan rambut berantakan, yakin ia akan menghabiskan liburan musim panasnya dengan sangat hambar. Semua berubah pada hari Senin pukul 9:37 pagi. Riko sedang duduk di balkon, menyandarkan dagu di lutut, mengeluh pada ibunya. Bu, bahkan jangkrik di taman ini bunyinya sangat membosankan. Tiba-tiba, seperti ledakan konfeti, sesuatu mendarat di pot bunga anggrek ibu. Itu bukan burung, bukan capung, tapi seekor kucing. Bulunya putih salju, matanya biru muda seperti es, dan yang paling mencengangkan, ekornya melengkung gagah, memancarkan spektrum 7 warna yang begitu cemerlang. Seolah ada biang lala mini yang menempel di belakangnya. Astaga, bisik Riko nyaris terjatuh. Kucing ajaib itu menjulurkan lidah merah mudanya, menjilati hidung Riko, lalu mendengkur dengan suara yang terdengar seperti lonceng kristal berdentang pelan. Riko memberinya nama Iris, sesuai nama bunga yang matanya secerah kucing itu. Sejak Iris datang, rumah Riko penuh warna, dan masalah baru pun muncul, hilangnya kaos kaki. Awalnya, itu hanya kaos kaki motif lebah ayah. Riko, hanya ada satu lagi lenyap seperti ditelan bumi, keluh ayah. Ekspresi wajahnya seperti baru saja kehilangan medali emas. Kaos kaki itu sangat penting, itu hadiah ulang tahun. Keesokan harinya, giliran kaos kaki ibu yang tebal, rajutan nenek, berwarna ungu tua, lusa yang hilang. Adalah kaos kaki kebanggaan Riko, bergambar Tyrannosaurus Rex yang sedang makan pizza. Selalu hanya satu, tidak pernah sepasang. Keesokan harinya, Iris tatap mataku, pinta Riko. Suatu malam, menahan Iris agar tidak kabur. Kau tahu tentang kaos kaki hilang misterius ini kan? Iris balas menatap, mengubah warna kuning pada ekornya menjadi hijau limau terang. Lalu berbalik dan berpura-pura sangat tertarik pada debu di bawah sofa. Riko tahu, inilah saatnya menjadi detektif. Penyelidikan Riko difokuskan pada satu lokasi, ruang cuci. Riko menyadari Iris selalu menghabiskan waktunya di sana, menggosokkan kepalanya ke mesin cuci tua yang sudah berumur puluhan tahun. Pagi itu, Riko melihat Iris melakukan sesuatu yang aneh. Kucing pelangi itu melompat ke belakang mesin cuci dan dengan gerakan cepat, ia menyentuh ujung ekornya yang saat itu mengeluarkan cahaya jingga pekat ke sudut tembok yang berdebu. Tembok itu langsung bergetar. Riko mendengar bunyi aneh, seperti engsel yang sudah lama tidak dilumasi. Krek, cit, sebuah celah terbuka di dinding, persis di atas pelin kayu. Ukurannya sebesar kotak sepatu. Dari sana, menyeruak bau aneh yang membuat Riko mengernyit. Campuran wangi deterjen lama, sedikit bau jamur, dan yang paling lucu, samar-samar bau ikan sarden kaleng. Wow, gumam Riko, jantungnya berdebar. Sebuah portal, dan itu berbau sarden. Iris mendahului, merangkak masuk dengan mudah. Riko harus mengambil senter dan merangkak. Lorong di baliknya lebih besar dari yang terlihat. Dindingnya ditutupi oleh semacam lumut bercahaya berwarna hijau pucat. Dan udaranya terasa sangat hangat, lembab, dan sangat kotor. Riko harus merunduk di bawah jaring laba-laba berwarna biru. Iris, yang kini ekornya memancarkan cahaya biru indigo yang berfungsi sebagai lampu navigasi, memimpin jalan. Riko merangkak sejauh kira-kira 3 meter, dan lorong itu tiba-tiba terbuka ke sebuah ruangan yang diterangi oleh cahaya terang dari atas. Riko terpaksa berjongkok dan mengucuk matanya.
Di tengah ruangan ada tumpukan besar dan berwarna-warni yang hampir setinggi pinggangnya. Itu adalah kaos kaki, ratusan, mungkin ribuan. Kaos kaki tunggal, kaos kaki ayah motif lebah, kaos kaki T-Rex milik Rico, dan kaos kaki ibu yang tebal. Tapi pandangan Rico tertuju pada penghuni ruangan itu. Di sekeliling tumpukan kaos kaki ada belasan makhluk kecil yang sibuk. Mereka tingginya hanya seukuran korek api. Tubuh mereka ditutupi bulu halus berwarna coklat muda. Mereka bukan tikus dan bukan serangga. Mereka adalah kurcaci kaos kaki. Rico ingat cerita dongeng nenek. Kurcaci kaos kaki adalah makhluk fantasi yang bermuncul saat terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga yang terlalu bersih. Mereka menggunakan kaos kakiku sebagai baju, bisik Rico, menahan tawa melihat pemandangan di depannya. Seorang kurcaci yang paling berani naik ke puncak tumpukan. Ia mengenakan kaos kaki lebah ayah sebagai jubah malam yang mewah, dan kaos kaki ungu ibu ia jadikan topi lebar. Ia melambaikan tongkat kecil yang terbuat dari potongan jepitan jemuran. Selamat datang manusia besar, cicit kurcaci itu. Suaranya terdengar seperti dua buah kerikil-kerikil yang beradu. Kami adalah komunitas bawah tanah pemuja kehangatan. Kenapa kalian mencuri kaos kaki? Tanya Rico, mencoba terdengar serius. Kami tidak mencuri, kami mengadopsi, kata kurcaci itu membela dirinya. Kami tidak punya bahan, dan hanya kaos kaki yang tersesat yang kami ambil, yang terpisah dari pasangannya. Kami tidak berani mengambil sepasang, itu terlalu serakah. Rico menoleh pada Iris. Kucing itu kini duduk dengan angkuh di atas karpet beludru merah yang ternyata adalah keset usang milik Rico. Ekornya sekarang memancarkan warna ungu tua. Seolah ia datang berpura-pura sangat suci. Jadi, kau adalah kurir kaos kaki yatim piatu, Rico cekikikan. Iris hanya mendengkur. Dia menggunakan energi ekor pelanginya untuk membuka portal saat kaos kaki yang hilang sebelah siap untuk dijemput. Rico menarik napas. Dia tidak bisa marah. Bagaimana mungkin dia marah pada makhluk kecil itu yang hanya ingin tetap hangat? Baiklah, komunitas pemuja kehangatan, kata Rico sambil tersenyum. Aku tidak akan membocorkan rahasia tempat ini. Kalian boleh menyimpan semua kaos kaki yang sudah kalian adopsi, tapi ada satu aturan. Jangan pernah sentuh lagi kaos kaki ayah yang motif lebah. Dia sangat sedih. Kurcaci itu pun bersorak girang. Suaranya seperti 100 kelereng yang berjatuhan. Iris sang kucing pelangi melompat ke pelukan Rico. Rico kembali merangkak ke dunia nyata dan portal itu menutup di belakangnya tanpa suara. Mulai hari itu, setiap kali Rico melihat kaos kaki yang hilang sebelah di keranjang cucian, dia tidak lagi kesal. Dia hanya tersenyum, tahu bahwa kaos kaki itu tidak hilang. Mereka sedang menjalani kehidupan kedua yang hangat dan penuh petualangan di negeri kaos kaki hangat yang ajaib. Baiklah, sekian cerita pendek dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.